Hai semuanya, kami kelompok 6 dan ini video kami tentang alat laboratorium. Anggota kelompok kami ada saya, Christina dengan absen nomor 6, Felix Hartono dengan absen 15, Martin Lee dengan absen 24, Vivi dengan absen 33. Untuk yang pertama, kita ada gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik atau polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Yang kedua, kita ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10-20 mm dengan panjang 50-200 mm. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selain berukuran kecil, ada juga tabung reaksi yang memiliki ukuran besar. Alat tersebut dinamakan labu didih. Yang ketiga, ada labu ukur. Labu ukur atau volumetric flask atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Nah, keakuratan yang tinggi ini dikarenakan bagian lehernya yang terdapat sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume, mulai dari 1 ml hingga 2 liter. Nah, umumnya labu ukur ini berwarna transparan sehingga memudahkan pemantauan. Namun, ada juga yang berwarna gelap serta dilengkapi dengan penutup yang tahan terhadap bahan dan reaksi kimia sebagai bahan polietilen. Yang keempat, kita ada labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Nah, alat ini berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar. Ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Nah, fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilakat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50-500 ml. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat lab ini digunakan untuk membantu proses pembiakan mikroba. Yang kelima, kita ada gelas beaker atau gelas piala. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasanya digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasanya dipasangkan dengan gelas aloji sebagai penutup. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari yang 25 ml hingga 3 liter. Gelas beaker ini terbuat dari bahan borosilakat atau plastik. Yang keenam, kita ada pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari berbagai jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan karena bentuk dari pipet tetes ini merupakan berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Yang ketujuh, kita ada pipet ukur. Nah, fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan yang telah terukur sesuai dengan volumenya. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Yang kedelapan, kita ada pipet volume atau gondok. Nah, pipet gondok atau pipet volume berbeda dengan pipet tetes dan pipet volume yang sebelumnya, memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Pipet volume memiliki bagian yang gelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian menggelembung tersebut.
Yang kesembilan kita ada kaki 3. Nah, kaki 3 dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyanggaring. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Dan yang terakhir untuk video ini, kita ada rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekukan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 kali 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. Secara ringkas, fungsi rak tabung reaksi adalah sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Itu saja untuk video kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.